kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami masih boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Kami tahu di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah dan pribadi yang layak disembah dan ditinggikan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu tanpa firman Tuhan kami tidak bisa bertindak segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini, hari Kamis, 14 Maret 2024 adalah hari ke-8 kita mengikuti puasa raya. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan semakin on fire di dalam Tuhan. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau doa puasa makannya makan apa? Mari kita lihat dari Mazmur 119, nanti kita tahu kita harus makan apa. Mazmur 119 ayat 103. Wow, Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, kalau bulan puasa biasanya banyak dijual kurma. Kurma rasanya manis, itu baik kalau kita makan 1-2 butir ya, untuk supaya stamina dan kebutuhan gula tercukupi. Nah, yang manis-manis itu perlu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Selain makan kurma atau yang manis-manis, Bapak Ibu sekalian, dalam berpuasa ini kita perlu makan janji Tuhan. Makan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, makanlah sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat semut, ya, semut itu yang biasa kita lihat, kemudian
Nanti kalau kita benar-benar perhatikan ada semut ya di antara ke semut-semut yang banyak itu ada semut yang disebut dengan semut madu, Bapak Ibu sekalian. Semut madu itu bentuknya agak lain ya. Jadi perutnya itu seperti kelereng kecil ya. Semut madu ini bagiannya tugasnya makan madu atau makan makan yang manis sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian nanti semut ini menggelembung Bapak Ibu sekalian ya, seperti butiran-butiran kecil itu dan nanti gerakannya lambat. Nah, ini ada tujuannya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan itu luar biasa. Pada saat terjadi krisis Bapak Ibu sekalian, maka kemudian semut-semut yang punya stok madu, stok manis-manis itu dia dikerubungi oleh semut-semut yang lain dan semut madu ini bisa mengeluarkan madu yang dia udah makan itu. Sehingga apa? Sehingga kemudian kawanan semut yang lainnya itu bisa tertolong, ya. Nah, kita itu perlu makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, makan janji-janji Tuhan sebanyak-banyaknya. Bersama saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Dua, tiga, sebanyak-banyaknya. Maka itu dalam doa puasa ini, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya sekedar berpuasa tanpa membaca firman Tuhan. Tujuannya apa? Nanti di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di keluarga, di pekerjaan, di komunitas, di pergaulan, ketika orang-orang membutuhkan sesuatu, kita sudah punya stok janji Tuhan, kita sudah punya firman Tuhan yang akan menolong banyak orang itu. Sehingga melalui hidup kita, kata Alkitab, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, akan banyak keluarga-keluarga, jiwa-jiwa yang akan tertolong. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Yehezkiel untuk membuka mulutnya dan memakan gulungan kitab yang penuh berisi nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Mari kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengembangkan satu sikap kita itu menjadi lumbung bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya menjadi lumbung daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nanti orang-orang yang dikirim yang ada di sekitar kita ketika mereka ada masalah, kita nggak bisa memberikan pertolongan dan jalan keluarnya. Please, jangan sampai itu terjadi di antara kita. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang cinta Tuhan ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara rohani untuk memberkati orang lain. Ya, selain kita dapat menikmatinya, tapi kita juga bisa memberkati orang lain. Kita nggak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi, tapi penting sekali untuk kita memenuhi hidup kita dengan janji Tuhan dan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 50 dan 51, Yohanes 6 ayat 50 dan 51, jelas-jelas Yesus berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita makan roti yang hidup itu, Bapak Ibu sekalian, saya percaya, ya, maka hidup kita akan menjadi kuat, sehat, dan kemudian dapat menjadi berkat. Itu hal yang pertama yang hari ini saya sampaikan di dalam doa puasa. Kita perlu makan janji Tuhan yang manis itu sebanyak-banyaknya. Kita juga perlu makan firman Tuhan yang disebut roti hidup itu agar kita kenyang dan kuat. Akhirnya kita bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam doa puasa ini, ya, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan sebagai satu rutinitas nggak makan gitu ya, bahkan ada yang tidak makan dan tidak minum, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, hati yang fokus kepada Tuhan. Kalau kita puasanya sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, percayalah kita akan kuat untuk doa puasa itu. Jadi kalau maaf kalau ada orang yang tidak kuat doa puasa karena tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Coba lakukan sungguh-sungguh, fokusnya kepada Tuhan. Contoh ya seperti Musa, 40 hari 40 malam dia nggak makan loh. Kenapa? Karena hatinya fokus kepada Tuhan. Tapi kalau fokusnya kepada kacang, kepada coklat, kepada apa lagi ya, takjil, cendol, kole. Itu kan saya waktu mula-mula jadi orang Kristen kan begitu, ya kan? Mau puasa itu ya kan, udah jam-jam tertentu, wah itu penglihatan aneh-aneh, ya kan? Bahkan bisa keluar penglihatan Indomie dan lain sebagainya. Yang sebelumnya mungkin jarang dimakan. Karena apa? Karena tidak fokus kepada Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita fokus pada Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan kekuatan. Itu kekuatan untuk kita menahan lapar, ya kan? Kekuatan apa? Untuk ikut puasa itu. Nah, yang lebih penting lagi di dalam kesungguhan hati, kita akan dikuatkan secara manusia batiniahnya, Bapak Ibu sekalian, ya. John Wesley itu adalah seorang anak pendeta gereja Anglikan yang merasa tidak puas dengan perlakuan gereja-gereja di Inggris pada waktu itu, ya, terhadap orang-orang miskin itu. Gereja-gereja pada zaman itu tidak peduli, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian John Wesley memutuskan untuk berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Inggris itu dilawat oleh Tuhan melalui John Wesley sehingga lahir satu gerakan yang disebut dengan Metodis. Kemudian pada abad ke-19 di Amerika Serikat, Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh seperti Charles Finney, D.L. Moody, R.A. Torrey. Melalui apa? Melalui doa dan puasa. Akhirnya abad 19 itu kita tahu Amerika itu mengalami lawatan Tuhan, ya, seluruh benua Amerika, sehingga Amerika kan dikenal sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, terjadi lawatan besar, ya. Kemudian ada yang namanya Evan Roberts dari Wales, ya. Dia adalah seorang anak muda yang bekerja
ditambang batu bara selama 12 jam sehari, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu anak muda ini punya waktu istirahat, maka waktu istirahatnya di tambang itu dia pakai untuk membaca firman tadi yang saya bilang itu, makan firman sebanyak-banyaknya, ya, dan kemudian berdoa. Jadi jam istirahatnya dipakai itu, ya. Nah, saya harap juga Bapak Ibu sekalian jam-jam istirahat mari pakailah untuk makan firman dan berdoa, ya. Nah, selama 13 tahun Evan Robert melakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga kemudian pada tahun 1904, kalau kita pernah mempelajari sejarah, terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Wales gara-gara seorang anak muda yang bernama Evan Roberts. Dikatakan maka pada tahun 1904 takut akan Tuhan itu terjadi di Wales, ya. Nightclub pada sepi, kemudian kejahatan berkurang, dan kekristenan meningkat, dan kemudian gereja-gereja kemudian menjadi bangkit kembali. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau bayar harganya sungguh-sungguh hati kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui doa puasa yang kita kerjakan ini yang pertama-tama yang dilawat adalah keluarga kita masing-masing. Amin. Terjadi kebangunan rohani besar-besaran di keluarga kita, kemudian di komunitas kita, kemudian di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, di gereja kita, bahkan sampai di kota kita. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa minder atau kecil hati, ya kan, aduh aku ini siapa, aku cuman ibu rumah tangga, aduh aku siapa, aku orang yang tidak berarti. No, kita semua berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Siapa Evan Robert? Dia cuma seorang buruh pekerja tambang. Tapi Tuhan pakai Evan Robert ini untuk menjadi alatnya buat kebangunan rohani di Wales. Dan Tuhan juga mau pakai setiap kita untuk menjadi alatnya buat terjadinya kebangunan rohani di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Di kota New York ini, di Los Angeles, di Las Vegas, di Connecticut, di Philadelphia, di New Jersey, di Surabaya, di Jakarta, di Pandaan, di mana saja Bapak Ibu berada. Tuhan mau pakai hidup setiap kita untuk dimulainya terjadinya kebangunan rohani mulai awal tahun 2024. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena urapan daripada Roh Kudus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa doa puasa itu harus disertai dengan permohonan doa. Mari kita lihat Daniel pasal 9 ayat 3 sampai dengan 9. Daniel pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu sekalian titip pesan kalau ketemu dengan orang yang namanya Daniel, ya, tanya, kamu puasa sama doa enggak? Karena di Alkitab yang namanya Daniel suka doa dan puasa, ya. Daniel pasal 9 ayat 3 sampai 9. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintahmu. Nah, di sini lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Daniel adalah seorang yang berintegritas. Dia tidak menajiskan dirinya, dia hidupnya benar. Tapi lihat, di dalam doa puasanya yang dia lakukan, yang pertama,
Dia mengakui dosanya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang lain tidak bisa melihat kita itu hidupnya benar atau enggak. Atau mungkin di depan umum kita pandai pencitraan sehingga kita kelihatannya benar, Bapak Ibu sekalian. Tapi Daniel luar biasa memulainya dengan mengakui dosa, ya. Kita sangat beruntung melalui Yesus Kristus kita diajarkan doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, ya, di mana di dalam doa itu kita harus datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, agar diperiksalah hati kita. Kalau ada dosa-dosa, biar dosa-dosa itu segera diakui dan ditinggalkan. Sehingga kita terus dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua dari ayat yang keempat ini, setelah Daniel mengakui dosa-dosanya, maka dia memandang dan memuji kebesaran, kedahsyatan Tuhan. Di situ diingatkan kepada Tuhan bahwa Engkau yang memegang perjanjianmu dan kasih setiamu itu tidak pernah luntur, tidak pernah berubah kepada setiap orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Ini harus menjadi pola pola doa puasa kita, ya. Jadi waktu kita berdoa kita minta ampun kepada Tuhan, yang kemudian kita ingat akan perintah-perintah dan janji Tuhan, dan yang ketiga ingat bahwa Tuhan mencintai kita, ya. Ayat yang kelima diulang lagi, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah peraturanmu, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya, ayat ini bercerita gini. Setelah Daniel minta maaf, mengakui dosa-dosanya, dia juga mengakui dosa-dosanya orang Israel dan para pimpinannya. Peristiwa doa Daniel ini, Daniel itu waktu masih remaja, kan dia ada di Yerusalem nih. Kemudian karena dosanya orang Israel, maka semuanya ditawan, dipindahkan ke Babel, ya. Dan kemudian waktu dia berdoa ini, Daniel ingat akan semua dosa-dosa para pemimpinnya, dosa bangsanya. Jadi perlu sekali Bapak Ibu sekalian, ya, kita mintakan pengampunan untuk dosa-dosanya anak-anak kita, dosa-dosanya suami kita, dosa-dosanya istri kita, dosa-dosanya keluarga kita, bahkan dosa-dosa pemimpin negeri ini, ya. Jangan kita kritik saja tanpa mendoakan mereka, tanpa mintakan pengampunan kepada Tuhan, ya. Kita harus punya sikap hati seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya kita tahu melalui doa-doa dari Daniel ini, di mana Daniel terus berdoa kepada Tuhan, juga nabi-nabi yang lain, minta pengampunan atas dosa orang Israel. Akhirnya Israel pada tahun yang ke-70 itu dikembalikan, dipulangkan kembali ke Yerusalem dari tawanan di Babel. Saya percaya melalui doa puasa Bapak Ibu sekalian yang disertai dengan doa dan permohonan-permohonan. Jadi kita perlu untuk berdoa dan menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Maka tahun 2024 ini sebelum berakhir, bahkan saya harap setelah doa puasa ini selesai, ada lawatan-lawatan, keluarga Bapak Ibu dipulihkan, ekonominya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, hubungan-hubungannya dipulihkan, karakternya dipulihkan, dan kita semakin serupa dengan Kristus, dan rohani kita lebih daripada itu akan semakin on fire, sehingga melalui keberadaan kita, tempat di mana kita berada itu dilawat oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami mau menjadi orang yang berbahagia, menjadi saluran daripada sorga melalui hidup kami,
melalui doa puasa kami terjadi lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.